Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Akuntansi Manajemen kelas F pada kesempatan kali ini akan memaparkan video pembelajaran tentang analisis nilai tambah ekonomi pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 hingga 2023. Dengan saya sendiri sebagai ketua kelompok, Latifah Cahaya dengan NIM 23101121000. Nama saya Rindu Putri Ramadhani. Nama saya Najwa Mutia Kanza dan Saya Dewi Krisnamurti. Nama saya Amanda Sabrina Natia Putri. Saya Nadia Wulandari. Dan saya Risma Fatona. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian EVA. Economic Value Added atau EVA adalah suatu cara untuk mengukur bagaimana baik perusahaan dalam menciptakan keuntungan nyata. Nah, jadi jika EVA-nya itu positif, itu artinya perusahaan berhasil menciptakan keuntungan atas biaya yang digunakan. Namun, kalau negatif, berarti itu perusahaan tidak menghasilkan keuntungan yang signifikan dari dana yang diinvestasikan. EVA terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah EVA lebih dari 0 atau EVA positif. Dalam hal ini berarti manajemen perusahaan itu berhasil menciptakan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan. Yang kedua, EVA sama dengan 0, artinya manajemen perusahaan berada dalam titik impas. Dalam artian perusahaan tidak mengalami kemunduran ataupun kemajuan dalam hal ekonomi. Dan yang ketiga adalah EVA kurang dari 0 atau EVA negatif, artinya manajemen perusahaan tidak berhasil menciptakan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan. Nah, dalam hal ini berarti laba yang dihasilkan tidak dapat memenuhi harapan investor dan juga kreditor. Terdapat 3 keuntungan menghitung nilai EVA. Yang pertama, mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi. Dan yang ketiga, mendorong perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Selanjutnya di sini terdapat rumus EVA atau rumus Economic Value Added yang dimana dapat didapatkan dari NOPAT dikurang capital charge atau juga dapat didapatkan dari NOPAT dikurang weighted average cost of capital dikali invested capital. Nah, selanjutnya untuk NOPAT sendiri atau net operating profit after tax dapat didapatkan dari profit before tax dikali dengan 1 dikurang 25%. Nah, untuk weighted average cost of capital sendiri dapat didapatkan dari debt ratio dikali cost of debt lalu dikali dengan 1 dikurang tax. Selanjutnya ditambah dengan equity ratio dikali dengan cost of ratio. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan capital charge sendiri itu didapatkan dari weighted average cost of capital dikali dengan invested capital. Nah, yang terakhir untuk mendapatkan invested capital sendiri itu didapatkan dari liabilities ditambah equities lalu dikurang dengan current liabilities. Sektor yang kami pilih adalah pertambangan. Pertambangan adalah sektor yang melakukan eksplorasi dan penguatan batuan bumi seperti batu bara, biji logam, minyak, dan lainnya. Lalu, untuk subsektor yang kami pilih adalah batubara. Batubara adalah sektor yang berperan menyediakan energi, terutama untuk pembangkit listrik, serta bahan baku di industri. Produknya antara lain seperti kokas untuk membuat baja, karet batubara sebagai bahan awal untuk membuat berbagai zat seperti pewarna sintetis, gas batubara, dan metanol yang menjadi bahan bakar industri. Baik, selanjutnya 10 perusahaan yang kami ambil sebagai sampel pada penelitian kami. Yang pertama ini ada PT Barang Multi Sukses Sarana, yang kedua PT Atlas Resources, yang ketiga PT Bayer Resources, yang keempat PT Golden Energy Miners, yang kelima PT Bumi Resources, yang keenam PT Adaro Energi Indonesia, lalu yang ketujuh itu PT Indika Energy, yang kedelapan PT Resources Alam, yang kesembilan PT Toba Bara Sejahtera, dan yang terakhir itu PT Harum Energy. Baik, selanjutnya di sini sudah tertera tabel analisis EVA per entitas dari tahun 2021 sampai 2023 dari 10 perusahaan yang kami ambil sebagai sampel. Dan setelah kami hitung didapatkan juga rata-rata EVA per 3 tahun dari masing-masing perusahaan, dan didapatkan juga rata-rata EVA dari 10 entitas tersebut per 3 tahunnya itu sebesar 87.330.107 US dollar. Lalu selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci lagi melalui diagram per entitasnya. Pada diagram batang, PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk pada tahun 2021 menunjukkan EVA positif yaitu sebesar 68 juta. Pada tahun 2022 menunjukkan EVA positif juga dan mengalami peningkatan menjadi 90 juta. Dan pada tahun 2023 EVA-nya tetap positif akan tapi mengalami penurunan menjadi 61 juta. Baik, di sini ada diagram yang menunjukkan kinerja keuangan PT Bayer Resort Tbk dalam 3 tahun, 2021, 2022, dan 2023. Nah, pada tahun 2022, perusahaan mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan dibandingkan tahun 2021. Namun, pada tahun 2023 terdapat penurunan yang cukup besar dibandingkan tahun 2022. Pada diagram batang, PT Bumi Resources Tbk menunjukkan pada tahun 2021 memiliki EVA negatif yaitu sebesar minus 113 juta, dan pada tahun 2022 juga memiliki nilai EVA negatif sebesar minus 136 juta, dan sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi EVA positif yaitu sebesar 7 juta. Diagram batang PT Atlas Resources Tbk pada tahun 2021 menunjukkan angka negatif $824.000,
Kemudian pada tahun 2022 berada di angka 9 juta dolar dan pada tahun 2023 berada pada minus 2 juta dolar. Baik, selanjutnya di sini ada grafik dari PT Golden Energy Miners, di mana perusahaan ini mengalami kenaikan pada tahun 2021 ke 2022, di mana pada 2021 nilai EVA-nya diperoleh sebesar 157 juta US dollar dan pada tahun 2022-nya sekitar 250 juta US dollar, di mana jika diperhitungkan perusahaan ini mengalami kenaikan sebesar 93 juta US dollar. Namun dari tahun 2022 ke 2023-nya perusahaan ini mengalami penurunan, yaitu dari yang tadinya sekitar 250 juta US dollar turun menjadi 178 juta US dollar, yang jika diperhitungkan lagi penurunannya itu sekitar 72 juta US dollar. Untuk diagram Adoro Energi, pada tahun 2022 mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2021, namun mengalami penurunan signifikan pula di tahun 2023. Diagram batang PT Indika Energi Tbk pada tahun 2021 berada pada angka 241 juta dolar, kemudian pada tahun 2022 pada angka 305 juta dolar, dan pada tahun 2023 sekitar minus 25 juta dolar. Selanjutnya, di sini terdapat diagram atau chart dari EVA tahun 2021 sampai 2023 pada PT Toba Bara Sejahtera Energi Utama Tbk atau PT Toba. Yang dimana di setiap tahunnya dari 2021 ke 2022 dan juga ke 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Diagram Resource Alam Tbk mengalami kenaikan di 2022 dan penurunan di 2023. Untuk PT Harum Energi, itu pada 2021 ia hanya bisa memperoleh nilai 3.126.779 US dollar. Lalu pada 2022 ia mendapatkan nilai tambah ekonomi yang sangat pesat, yaitu sebesar 36.077.657 US dollar. Lalu pada 2023 ia mengalami penurunan, yaitu menjadi 23.820.795 dolar. Nah, setelah penjelasan diagram masing-masing perusahaan yang kami ambil sebagai sampel, didapatkan juga EVA keseluruhan dari perusahaan batubara pada tahun 2021 sampai 2023. Sekarang kita masuk ke hasil analisis Economic Value Added atau EVA dengan hasil rata-rata EVA positif diperoleh oleh 8 dari 10 perusahaan sampel yang tertera pada layar. Selama 3 tahun terakhir, 8 dari 10 perusahaan ini berarti mampu menciptakan nilai tambah ekonomi atau create value, di mana mereka mampu menghasilkan keuntungan yang melebihi biaya modal, atau dalam kata lain menghasilkan laba, sehingga tingkat pengembalian kepada investor jauh lebih tinggi. Untuk rata-rata nilai EVA negatif selama 3 tahun terakhir diperoleh oleh 2 perusahaan dari 10 sampel yang diuji, yakni PT Bumi Resources Tbk dan PT Toba Bara Sejahtera Energi Utama Tbk, di mana kedua perusahaan ini dapat diindikasikan mengalami kegagalan dalam menciptakan nilai tambah ekonomi atau destroy value, di mana tingkat keuntungan yang diperoleh ini cenderung lebih rendah dari biaya modal, sehingga tingkat pengembalian kepada investor pun rendah. Kesimpulan dari hasil analisis tadi, dari 30 sampel laporan keuangan yang telah dihitung, rata-rata keseluruhannya adalah sebesar 87.330.107 US dollar. Pada tahun 2021, EVA tertinggi sebesar 241.310.748 US dollar oleh PT Indika Energi Tbk, sedangkan EVA terendah sebesar minus 113.497.606 US dollar oleh PT Bumi Research Tbk. Pada tahun 2022, EVA tertinggi sebesar 973.774.821 US dollar oleh PT Bayan Research Tbk, sedangkan EVA terendah sebesar minus 136.922.097 US dollar oleh PT Bumi Research. Pada tahun 2023, EVA tertinggi sebesar 385.171.873 oleh PT Bayan Research Tbk, sedangkan EVA terendah sebesar minus 26.493.897 US dollar oleh PT Toba Bara Sejahtera Energi Utama Tbk. Selanjutnya, 8 dari 10 perusahaan memiliki EVA positif, di mana perusahaan dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi atau create value, sehingga tingkat pengembaliannya tinggi kepada investor. 2 dari 10 perusahaan memiliki EVA negatif, di mana perusahaan tidak dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi atau destroy value, sehingga tingkat pengembaliannya rendah kepada investor. Selanjutnya, sebagian besar perusahaan subsektor batubara memiliki EVA positif pada masa pandemi 2021. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, krisis energi global, terutama di Eropa, meningkatkan permintaan dan harga batubara memungkinkan perusahaan menaikkan harga jual dan meningkatkan pendapatan. Kedua, perusahaan menerapkan protokol kesehatan ketat dan prosedur lockdown di area operasi untuk mencegah penyebaran COVID-19, sehingga operasi tetap efisien dan gangguan produksi berkurang. Ketiga, meskipun konsumsi lokal menurun, perusahaan batubara Indonesia berhasil meningkatkan value ekspor ke pasar internasional, terutama Eropa yang membutuhkan bahan bakar alternatif. Terakhir, manajemen perusahaan yang baik mengelola biaya dan meningkatkan efisiensi operasional, menciptakan nilai tambah ekonomis meskipun di tengah pandemi. Baik, itu dia tadi penjelasan kelompok kami terkait analisis EVA pada perusahaan batubara. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.